Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup kontroversial, yaitu media sosial sebagai sarang prostitusi. Namun dalam video ini kita tidak akan berdebat soal pro atau kontra, melainkan menyimpulkan argumen yang telah disampaikan dalam debat sebelumnya dan melihat dari sudut pandang filsafat. Kita akan mencoba memahami bagaimana media sosial berkaitan dengan fenomena prostitusi, serta bagaimana perspektif etika dan filsafat memandang isu ini. Yuk kita mulai. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu beberapa konsep utama dalam mosi ini. Pertama, kita harus paham terlebih dahulu apa definisi dari prostitusi. Prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktik di mana seseorang menawarkan layanan seksual sebagai bentuk transaksi ekonomi. Praktik ini memiliki beragam aspek hukum dan moral di berbagai negara. Lalu apa peran media sosial dalam mewadahi kegiatan prostitusi tersebut? Media sosial ini awalnya diciptakan sebagai platform komunikasi dan berbagi informasi. Tetapi dengan seiring perkembangannya, platform ini juga bisa menjadi tempat bagi berbagai aktivitas, termasuk yang berhubungan dengan prostitusi tersebut. Fenomena ini bisa terjadi dalam bentuk promosi layanan seksual secara terang-terangan, penggunaan kode tertentu dalam unggahan, atau bahkan perdagangan manusia yang difasilitasi secara daring. Dalam debat yang telah berlangsung waktu lalu, terdapat beberapa argumen utama yang muncul dari kedua pihak pro dan juga kontra. Pihak yang setuju dengan mosi, mereka berpendapat bahwa media sosial memang telah menjadi sarang prostitusi karena banyaknya akun yang menawarkan jasa tersebut secara langsung dan terselubung. Kemudian pihak yang menolak mosi, mereka berargumen bahwa media sosial hanyalah alat netral yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk edukasi dan juga advokasi. Sehingga media sosial tidak bisa disalahkan sebagai penyebab utama prostitusi itu terjadi. Sekarang mari kita lihat bagaimana filsafat memandang fenomena ini. Yang pertama, utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori etika yang menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat atau konsekuensinya. Jika tindakan tersebut membawa manfaat lebih besar daripada kerugiannya, maka tindakan itu dianggap baik. Dari perspektif ini, media sosial bisa dipandang sebagai alat yang membantu individu mendapatkan keuntungan ekonomi, termasuk dalam praktek prostitusi. Namun jika dampaknya lebih banyak menimbulkan eksploitasi, pelecehan, atau perdagangan manusia, maka media sosial menjadi sesuatu yang perlu dikendalikan. Maka pertanyaannya adalah, apakah manfaat ekonomi dari prostitusi di media sosial lebih besar dibanding dampak buruknya terhadap masyarakat? Yang kedua, deontologi. Berbeda dengan utilitarianisme, deontologi menilai suatu tindakan berdasarkan prinsip moral yang absolut. Kant berpendapat bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekedar alat. Jika prostitusi di media sosial membuat seseorang diperlakukan sebagai objek atau alat kepuasan semata, maka ini bertentangan dengan prinsip etika kalian. Artinya, meskipun media sosial bisa memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menjual jasanya secara moral, tetap tidak bisa dibenarkan jika itu merendahkan martabat manusia. Yang ketiga ada eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Sartre mengatakan bahwa manusia bertanggung jawab penuh atas pilihannya, sementara Beauvoir menyoroti bagaimana kebebasan perempuan sering dibatasi oleh sistem sosial. Dari sudut pandang ini, prostitusi melalui media sosial bisa dianggap sebagai bentuk kebebasan individu untuk memilih bagaimana mereka mencari nafkah. Namun, kebebasan ini juga perlu dianalisis lebih dalam. Apakah benar-benar pilihan bebas atau justru terjadi karena tekanan ekonomi dan sosial yang membatasi opsi lain? Nah, yang keempat ada strukturalisme dan pasca-strukturalisme. Foucault berbicara tentang bagaimana kekuasaan bekerja dalam struktur sosial, termasuk dalam regulasi seksual. Prostitusi di media sosial bisa dianggap sebagai fenomena yang diatur oleh kekuatan tak kasat mata seperti algoritma platform, regulasi pemerintah, dan norma sosial.
Vokal akan bertanya, siapa yang diuntungkan dalam sistem ini? Apakah media sosial hanya memfasilitasi atau justru menjadi alat kontrol sosial untuk mengawasi aktivitas seksual masyarakat? Setelah membahas berbagai perspektif, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Untuk media sosial ini memang dapat menjadi sarana prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung karena adanya kebebasan berekspresi tentunya dan minimnya pengawasan terhadap konten tertentu. Dari sudut pandang etika sendiri itu terdapat dilema moral ya di sini. Apakah ini juga merupakan regulasi yang lebih ketat dan literasi digital yang lebih baik serta kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan individu terutama ya untuk perempuan dan anak-anak. Terlepas dari posisi kita dalam isu ini, satu hal yang pasti adalah bahwa media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan masuk dalam hal seksualitas dan ekonomi. Sebagai pengguna media sosial, kita memiliki tanggung jawab untuk lebih kritis dan melihat fenomena ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah media sosial benar-benar bisa disebut sebagai sarana prostitusi? Atau ini hanya bagian dari evolusi teknologi yang tidak terhindarkan? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.